Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalia dengan NPM 250010. Di sini saya akan membuat video mengenai screening hematologi. Kepemisahan saya akan mencuci tangan sesuai 6 langkah WHO terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah nyaman, Pak? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Jelana yang di Pasundan. Sebelumnya Bapak datang ke sini dengan siapa? Saya sendiri loh. Di sini saya izin untuk memanggil suster untuk membantu dari pemeriksaan ya. Jadi sebelumnya saya mau konfirmasi terkait identitas Bapak terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Bapak Ridwan. Umur saat ini Pak? 17 tahun. Baik. Untuk alamat saat ini Di Jalan Kenari, Bapak Ridwan 17 tahun. Saya konfirmasi nomor rekening medisnya 250100477. Baik Pak. Jadi tujuan saya kali ini adalah melakukan tes tiket ya Pak ya. Yang mana nanti saya akan menilai dari kapiler Bapak serta trombosit. Nantinya di sini alat yang saya gunakan ada sphygmomanometer, stetoskop, timer serta nantinya ada pulpen atau marker. Nanti tujuannya untuk menilai yang PDP apabila terdapat bintik merah Pak, nanti akan disimpulkan trombosit dan fragilitas kapiler Bapak itu apakah setuju boleh tanda tangan di sebelah sini Pak. Mohon izin, apa boleh diangkat dulu Pak bajunya? Sebelumnya mohon izin ya Pak ya. baik. Tangan yang akan dilakukan itu dalam keadaan yang tenang dan di atas meja. Boleh diangkat lagi Pak? Mentok dong. Sebelumnya di sini saya mau gambar lingkaran dulu ya Pak ya. Tepat di bawah fossa kubiti, 5 cm di bawah fossa kubiti. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode dulu. Pertama di sini saya akan menentukan tekanan sistolik dan diastolik pasien terlebih dahulu. Boleh relax saja. Baik, tekanan sistolik dan diastolik pasien itu di 120/80 mmHg. Nah, selanjutnya di sini saya akan menurunkan dari nilai yang tadi di angka 100. Mohon izin ya Pak. Selanjutnya biarkan 5 menit dan menunggu reaksi dari yang tadi sudah saya bulatkan atau di bawah 5 cm di bawah fossa kubitis. Dan pertahankan tekanan pada manset di 100 mmHg. Setelah kita timer 5 menit, kita melihat apakah ada bintik-bintik merah pada lingkaran yang telah ditandai. Apabila ada, berarti tandanya trombosit dan kapiler pasien itu rendah atau mudah krisis. Setelah itu kita interpretasi dari titik-titik atau peteki yang ada pada pasien. Apabila normal itu berada di kurang dari 10 bintik atau peteki. Apabila abnormal itu
detik atau PTQ. Maka setelah melakukan pemeriksaan sebelumnya, saya di sini akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, itu adalah pemeriksaan duk atau menilai pendarahan bapak. Pakai dulu guys. Setelah saya menunjukkan nantinya saya akan melihat atau mengukur lamanya pendarahannya dan apakah pengecekan perdarahannya apa ya waktu pendarahannya saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu. setelah mencuci tangan dan pakai handscoot. Di sini pertama saya akan membersihkan area yang akan ditusuk dengan lancet terlebih dahulu. Ini saya Pak. Bapak bener ya Pak ya. Setelah itu menunggu kering alkohol dan menusukkan dengan laser steril kedalaman sekitar 3 sampai 4 mm. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan Baik, setelah ada pendarahan, kita di sini melihat setiap 30 detik pendarahan pertama dihitung. Setelah ada pendarahan pertama, kita hitung lagi 30 detik dan melihat pendarahan yang kedua. Selanjutnya, setelah 30 detik selanjutnya kita melakukan lagi dan mengecek pendarahan dan pada kertas saring darah tanpa menyentuh kulit tempat tusukan. Nah, nantinya setelah diameter kurang dari 1 mm itu kita menghentikan stopwatch, dan waktu yang tercantum di laporan itu normalnya di 2 sampai 6 menit. Itu menandai adanya pendarahan pada pasien itu normal. Setelah dilakukannya penusukan pada lancet, nantinya kita melihat setiap 30 detik. Nantinya kita melihat dan tempelkan kertas saring ke tetesan darah tanpa menyentuh kulit yang ditusuk. Lalu 30 detik selanjutnya itu kita melakukan melihat lagi sampai nantinya menghentikan stopwatch ketika pendarahan berhenti di diameter kurang dari 1 mm. Ya, selanjutnya pada pendarahan normal itu di 1 sampai 3 menit. Yang tandanya apabila hanya di 1 sampai 3 menit pendarahan pada pasien itu normal. Setelah pemeriksaan, pastikan kita membuang kertas saring dan membuang handscoot ke dalam sampah medis. Setelah melakukan kembali, di sini saya akan melakukan setiap 30 selanjutnya detik atau hingga melakukan si clotting test dengan darah pada pasien di slide kunyitnya test. itu Nah, berhenti. jadi pertama Nah, kita membutuhkan kita juga menggunakan stopwatch. nantinya ada Ketika lancet, stopwatch nanti ketika pendarahan stopwatch dan berhenti. juga objek Ketika les. dia berhenti di 30 Nah, detik ataupun dia langkah pertama ketika adalah dia berhenti di setelah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 mengidentifikasi menit, data pasien, kita hentikan kita stopwatch-nya, lanjutkan dan melakukan informasi pada juga pasien. Selanjutnya, waktu yang tercantum membersihkan dilaporkan tangan sebagai pasien, waktu pendarahan atau jumlah atau membersihkan ujung jari dengan alkohol swab. Dimana normalnya itu sekitar 1 sampai 3 menit. Dan setelah itu buang kertas saring ke dalam wadah biohazard. Juga Lalu lepaskan handphone buat yang tusukan sudah dengan ke dalam tempat lancet sampah, steril. kemudian cuci tangan lagi dan kembali dan lanjut ke Setelah pemeriksaan itu selanjutnya. kita menghitung Tes dulu, kan? waktu yang dihitung dengan stopwatch itu pada saat pendarahan pertama. Lalu kita meneteskan Dan tiga 3 tetes darah secara terpisah pada objek les. Ya. Di sini kita melihat atau menarik pada tetesan darah selama 30 detik. Tarik tetesan darah ke arah atas dengan bantuan lancet steril 30 detik pada tetesan pertama, dilanjut ke 30 detik ke tetesan kedua, dilanjut tarikan pada tetesan ketiga dan selanjutnya. Nah, pada saat sudah terbentuk benang fibrin, kita melanjutkan ke tetes selanjutnya dan
memberhentikan stopwatch. Nah, normalnya itu di 2 sampai 6 menit sampai tetesan darah membentuk benang fibrin. Apabila lebih itu akan ada kelainan pada pembekuan darah pasien. Dan tunggu hingga Setelah melakukan pemeriksaan, pastikan barang-barang yang digunakan untuk pemeriksaan itu dibuang ke sampah medis. Baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.